Dari arah parkiran kita bisa naik tangga ini ke arah ruang informasi. Nah, di depan sana ruang informasi. Di depan ruang informasi ini ada ruang tunggu ya. Kita bisa membaca koran juga di sisi sini, coy. Nah, di sini ada tempat charger gratis ya. Ini bagi penumpang yang mempunyai kelas kamar harus ngelapor ke ruang informasi ya. Kalau penumpang ekonomi bisa langsung menuju tempat yang paling nyaman untuk ditempati. Kita harus menyiapkan tiket ini ya, yang tadi di print dikasihkan sesaat sebelum masuk ke dalam kapal. Nah, ini tangganya cukup bagus ya, menarik dan cukup mewah. Ini adalah kamar VIP 011 yang kita tempati. Assalamualaikum, ini adalah kamar yang kita tempati dalam pelayaran kali ini. Nah, di sisi sini ada meja seperti yang sebelumnya. Kemudian ini ada satu kursi karena memang ini awalnya hanya digunakan untuk satu penumpang saja ya. Jadi cuma satu kursi. Kemudian di depan sini ada cermin yang lumayan lebar. Kemudian ada dua lampu minimalis. Di sisi sini ada TV. Kemudian di sisi sini ada satu lukisan. Kemudian ada lampu minimalis juga untuk tidur. Kemudian ada kasur dilengkapi dengan dua bantal dan ada satu selimut. Di sisi sini ada colokan handphone, kemudian di sini ada controller gitu ya untuk menyalakan atau menghidupkan lampu. Kemudian di bawah TV ini ada kulkas ya coy. Nah, ini dingin. Kemudian di sisi sini ada jaket keselamatan. Kemudian di balik TV ini ada colokan, mungkin buat kawan-kawan yang akan mengecas handphone. Dilengkapi dengan dua port USB. Ini setelah kabel TV kita cabut, di sini kita bisa mengecas dengan dua kabel USB dan dua charger. Di atas tempat tidur ini seperti biasa bisa digunakan untuk menyeting AC kamar kita ya. Ini adalah view dari jendela di kamar kita. Nah, sekadar informasi untuk kuncinya seperti ini ya. Kunci elektronik tapping seperti ini. Ini seperti kamar hotel. Di kamar ini dilengkapi dengan satu tempat sampah mungil seperti ini ya. Kemudian ini adalah kamar mandinya, salah satu yang paling istimewa. Yang pertama ada bathtub lengkap dengan pegangannya ya, plus shower juga. Kemudian di sisi sini ada wastafel. Kemudian di sini ada tempat sabun, ada conditioner, sampo, sabun, kemudian ada sabun tangan. Kemudian ada hair dryer dan dilengkapi dengan cermin. Ada lampu juga. Kemudian di sisi sini ada tempat untuk menaruh pakaian ya. Kemudian di sini ada toiletnya. Nah, di sisi sini ada pegangan tangan juga. Kemudian ada seat cleaner. Di sini mungkin buat naruh handuk. Nah, untuk mengoperasikan toilet di sini
kita akan terhubung dengan controller di sini, coy. Nah, ini pakai remote. Di sini sudah ada petunjuknya sebenarnya, coy. Nah, coy. Jadi kalau kita ke toilet, ini bisa tekan shower, kemudian stop, kemudian di sini untuk mengaktifkan panas dari tempat duduk toiletnya, kemudian di sini low atau high ini untuk tekanan airnya. Ada petunjuknya juga di sini, coy. Nah, di kamar mandi sini ada tempat sampah mini seperti ini ya. Di sini ada informasi dilarang minum minuman keras. Kemudian ini ada 2 gantungan ya. Untuk di kamar juga dilarang untuk merokok. Di kamar ini ada parfumnya juga ya. Makanya saya sedikit heran ketika kamar kita kok ada harum-harum begitu, ternyata ada sumber parfumnya. Di speaker ini semua informasi mengenai kapal ini akan disampaikan lewat speaker ini, termasuk nanti waktu azan, kemudian azan berkumandang, dan juga informasi makan. Jangan lupa dibaca denah rencana penyelamatan, kemudian keselamatan hidup di laut, juga bagaimana cara memakai jaket keselamatan. Ini ada museum DLU ya. Jadi kawan-kawan atau penumpang bisa membaca mengenai sejarah atau museum DLU di sini. Kita di depan playgroup. Ini ramai ditempati oleh penumpang. Di sisi sini ada kursi untuk mengacas handphone. Ini musolanya ya, cukup bersih, kemudian cukup lebar, nyaman untuk melakukan ibadah. Kita di dalam restoran, tepatnya di Panorama Restoran. Nah, ini beberapa menu ya, bisa langsung dipesan ke petugas di atas kapal. Ini ada ruang baca. Jadi buat kawan-kawan atau ada yang membawa anak juga bisa membaca di dalam ruang baca ini. Nah, ini ada beberapa buku, contohnya 5 cm atau teknologi otomotif. Di sebelah sini ada komik ya. Nah, kita di depan Kartika 2 Swalayan. Nah, ini swalayannya seperti ini. Mungkin ada yang mau beli mie, minuman ringan, air mineral. Nah, sebagai catatan buat kawan-kawan yang membeli snack dan minuman minimal 150.000 di minimarket atau kafetaria, bisa gratis karaoke selama 2 jam. Nah, ternyata selain makanan dan minuman, di sini juga ada jualan obat-obatan kayak gitu ya. Kemudian ada juga pasta gigi sama sikat gigi, ada tisu juga sama handuk lah. Untuk ruang karaoke sendiri masih satu deck dengan swalayan tadi ya, atau musola atau ruang informasi. Ini kita di depan Cafe Aloha. Ini adalah daftar makanan, minuman, ataupun yang lainnya. Di Cafe Aloha ini cukup banyak lampu-lampunya ya coy. Ini akan sangat bagus syahdu di malam hari. Di samping Cafe Aloha ada mini gym seperti ini. Ini cukup banyak sepeda statisnya. Di depan Cafe Aloha ini ada tempat
santai, tempat nongkrong sambil menikmati makanan, minuman, dan pemandangan di atas KM Dharma Kartika 2. Ini salah satu spot wajib untuk berfoto ya bagi para penumpang. Kita di dek paling atas. Nah, di sini tuh ada akses sebenarnya kalau kita mau kembali ke kamar ataupun ke dek yang lainnya, karena di sini ada akses lift ya. Ini juga tersedia beberapa kursi untuk nongkrong di pojok-pojok ini ya coy. Di atas sini ada tempat untuk futsal. Lampu di dek paling atas ini akan sangat menyenangkan, akan sangat syahdu di malam hari. Ini mumpung masih sepi, sangat bagus kita rekod dulu. Nah, tambahan informasi juga, di beberapa titik di dek paling atas ini ada kursi juga buat santai ya. Orang tua bisa memantau anaknya yang bermain futsal di tempat ini. Buat yang ingin berjemur, ini ada kursi yang bisa dijadikan rebahan seperti ini ya. Buat kawan-kawan yang keluar masuk melalui pintu kapal, jangan lupa ditutup kembali ya, karena ruangannya ber-AC. Kita di dek C. Ini ada smoking area ya, jadi buat kawan-kawan yang pengen merokok bisa di dalam ruangan ini. Kursinya cuman ada 5 saja ya. Selamat pagi, ini adalah menu makan pertama kita, yaitu sarapan. Ini untuk yang dewasa ada ayam suwir sama telur asin ya, sambal, sendok garpu sama sepiring nasi. Kemudian untuk anak-anak ada telur, kemudian ini ada inako ya, kemudian ada mie sama sedikit sayuran dengan pentol, dan tentunya nasi dilengkapi dengan kecap dan saus. Plus kita juga dikasih 2 air mineral, kemudian dikasih 2 semangka, dan untuk anak kecil ada susu. Alhamdulillah, ini adalah menu makan kedua kita. Sekarang hampir jam 12 siang, sekitar 1 jam sampai di kota Banjarmasin. Ini menu untuk anak-anak dan ini menu untuk dewasa. Ada porsi nasi plus ikan pindang, kemudian ada ayam plus sambal, kemudian dikasih buah melon, plus ada sayurannya. Mari kita makan. Nah, ini kamar kita VIP 007. Nah, alhamdulillah kamarnya seperti ini. Ada 2 tempat tidur. Nah, enak ya tempat tidurnya. Ini ada lampu, ini ada colokan, di sini jendela, di sini ada cermin. Halo, assalamualaikum. Di sini ada TV, di sini ada kulkas ya. Ini ada kursi 2. Dingin nggak kulkasnya, Nak? Dingin.
Sekedar informasi, untuk kunci kamar hotelnya seperti ini ya, seperti di hotel. Nah, untuk kamar mandinya seperti ini, ada bathtubnya seperti ini, kemudian di sini ada wastafel, kemudian di sini ada cermin, hair dryer juga, kemudian di sini ada conditioner, sampo sama sabun. Di sisi sini ada toilet ya. Nah, coy. Di sisi sini ada seat cleaner, ada pegangan sama tempat baju. Ini sekedar informasi, untuk pengaturan AC bisa diatur di sini ya. Tinggal diputar-putar di sini saja. Tapi ini untuk aktual kondisi ketika kita masuk kamar sudah cukup dingin. Untuk satu tempat tidur ini dia ada selimut, kemudian ada 2 bantal, dan ada lampu, dan ada horden juga ya ini ya. Nah ini mungkin kalau Karissa tidur pengen enak santai, itu bisa ditutup hordennya. Ini di dalam lemari ini ada 3 kali pelampung ya, kemudian di sini ada gantungan baju. Di sini tempat naruh tas, mungkin sangat lebar ya, sangat luas. Ini lampunya cukup bagus ya, cukup minimalis di kamar ini coy. Sekedar informasi, karena kapal ini infonya dulu dioperasikan di Jepang atau dibuat oleh Jepang, jadi untuk controller, informasi dan sebagainya itu ada tulisan Jepangnya, plus dilengkapi juga dengan tulisan dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini untuk colokan ya, ini colokan Jepang ya, colokan 2 kayak gini, jadi buat kawan-kawan harus bawa converter ya untuk bisa mencolok di sisi sini. Buat kawan-kawan yang mau ngecas di dekat tempat tidur harus beli konverter seperti ini ya. Jadi dia bisa digunakan langsung dicolok ke sini coy. Nah ini 2 kepalanya. Sudah warna biru, ini bisa digunakan untuk ngecas HP. Di belakang TV ini ada colokan juga. Jadi buat kawan-kawan yang tidak membawa konverter bisa menggunakan colokan di belakang TV ini, tapi kabel TV-nya ini bisa dicabut atau bisa menggunakan port USB ini. Nah, ada 2 port USB untuk ngecas handphone. Controller di sini bisa juga digunakan untuk menyalakan atau mematikan lampu ya. Ini contohnya ini nah, bed light. Nah, ini bisa diatur di konsol, dikontrol seperti inilah ya. Termasuk speaker di kamar ini, kemudian ada room light, ini room light juga, kemudian void light, ada bed light juga. Cukup lengkap coy, kayak hotel-hotel berbintang kayak gitu juga lah. Buat kawan-kawan perokok ya, ada ruangan merokok khusus di deck A dan deck B. Ada aja tulisannya coy, jadi jangan merokok di sembarang tempat, termasuk di dalam kamar ber-AC seperti ini. Sudah ada tulisannya, dimohon untuk tidak merokok di dalam ruangan. Nanti kita kena denda kalau merokok di sembarang tempat. Kunci kamar jangan lupa dikembalikan ke ruang informasi sekaligus mengambil deposit. Deposit 100.000 sudah kita terima, mari kita keluar kapal.